rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Merdeka! Halo, selamat pagi sahabat kompas.com. Gimana kabarnya? Ketemu lagi di Obrolan Newsroom bareng saya David Purba. Dan saya Ditangga Rusiana. Dan pagi ini ya Mbak, jadi kita bakal membahas, ini berat nggak sih ya kita bahas nih? Enggak. Aman ya. Sarapan pagi untuk sahabat kompas.com ya Mbak. Iya, karena biasanya yang pagi-pagi sebelum kerja tuh kayak pengen update apa sih yang terjadi sama dunia ini atau sama Indonesia ini. Wow, gitu. kamu update tiap pagi sarapannya begitu? Oh iya. berat. Oke. Disuruh kantor. Oke, hari ini kita dalam rangkaian ya membahas 100 hari kinerja Prabowo Gibran ya Mbak Didi ya. Dan beberapa hari lalu Litbang Kompas sudah mengeluarkan survei terkait dengan tingkat kepuasan publik. Dan ini ada berseri ya, sudah ditayangkan sejak hari Senin. Nah, sahabat kompas.com kalau belum menyimak nih bisa langsung ke YouTube-nya kompas.com sejak hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Nah, ini adalah seri ke berapa Pak Produk? Keempat. Ketiga. Nggak ngikutin ya. Keberapa? Keempat. Wah, ini sepertinya tidak menonton Obrolan Newsroom ini. Masih pagi, segar gitu ya. Nah, kali ini kalau kemarin kita sudah membahas beberapa ya, salah satunya hukum dan keamanan begitu ya. Nah, kita sekarang mau membahas terkait dengan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Betul. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bahas nih, kalau kita lihat kan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini tinggi ya, 80,9%. Bahkan melampaui eranya Pak Jokowi yang tertinggi tuh mencapai angka 75% kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan membahas juga nih seberapa sih masyarakat di bidang ekonomi dan sosial kesejahteraan ya, benar nggak? Kesejahteraan sosial. Oh, siapa produser? Saya. Jadi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita tidak sendiri. Kita tidak berdua. Oh iya. Ini pagi-pagi nih, nggak perlu kopi nih. Iya, kita tidak berdua karena ada produser. Semuanya di sini. Tentu ada narasumber lain dong. Ada peneliti dari Litbang Kompas, Mas Vincentius Kitiarto atau dipanggil Mas Tiar. Pagi Mas Tiar. Halo pagi. Pagi Mas. Mas Tiar masih ngantuk. Lumayan. Butuh kopi Mas. Oh ada. Ada Mas sebenarnya Pak produser silakan. Mas Tiar butuh kopi. Ya, Mas Tiar ini kan sudah Litbang Kompas sudah mengeluarkan survei dan cukup ramai ya, sangat ramai malah dan selalu kalau Litbang Kompas itu mengeluarkan hasil survei itu selalu ramai dibahas begitu. Ramai antara yang haters, ada yang mendukung juga. Ada yang mendukung. Selalu berganti, tergantung mana yang pengen digaungkan aja. Nah, kita juga pengen tahu nih Mas, sebenarnya kapan sih survei ini dilakukan dan sampelnya berapa, lalu sumber pendanaannya seperti apa? Mungkin Mas Tiar bisa jelaskan. Oke, jadi survei yang kita rilis beberapa hari ini ya, itu dilakukan tanggal 4 sampai 10 Januari kemarin, ya di awal Januari. Lalu kita kali ini mengambil sampel respondennya sebanyak 1.000 ya di 38 provinsi.
Ya kita seperti biasa pakai sistem samplingnya itu multi stage random sampling namanya ya. Jadi kita acak dulu per provinsi, nanti sampai ke paling bawah itu sampai ke tingkat RT dan RW gitu. Kalau ditanya sumber pendanaan, ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Oke. Independen ya Mas ya? Independen. Jadi sahabat kompas.com, surveinya Litbang Kompas, pesanannya Litbang Kompas sendiri ya. Nggak ada tumpangan. Tidak ya? ada tumpangan, terpercaya. Tidak kasih tebengan. Tidak ada tebengan. Oke, kita langsung masuk aja nih terkait hasil survei di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi kita sekalian tampil ya, tampilkan ya sahabat kompas.com. Ayo Pak Produser. Ya, jangan jadi lama-lama Pak Produser. Jadi dari kepuasan bidang ekonomi di 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu mendapatkan poin 74,5% ya, Mas Tiar ya. 74,5. Sementara di bidang kesejahteraan sosial ini di 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 83,7%. Nah, gimana nih Mas? Bisa dijelaskan apa yang membuat masyarakat ini ya kalau kita lihat di atas 70% semuanya gitu Mas, cukup tinggi. Dan mungkin juga apakah ini bisa dibilang tinggi kah, sedang kah, atau mungkin perbandingannya dengan apa begitu? Dengan survei yang sebelumnya dilakukan Kompas. Mungkin kita mulai dari yang ekonomi dulu ya. Ekonomi kan angkanya 74,5%. Dibandingkan dengan beberapa indikator atau di bidang yang lain, memang ini kan tidak setinggi misalnya di politik dan keamanan gitu ya, atau di yang soal kesejahteraan sosial nanti. Hanya memang kalau kita lihat trennya, kita bandingkan dari periode-periode sebelumnya, angka kali ini memang angka paling tinggi ya. Ekonomi kali ini memang paling tinggi. Kalau kita lihat overall ya 74,5%. Bahkan ada kenaikan hingga sekitar 9% ya dibandingkan dengan kepuasan di bidang yang sama di sekitar bulan Juni ya 2024. Oke, berarti dibandingkan di era Pak Jokowi. Iya, betul. Pertanyaannya kan tentu kenapa ya? Iya, kenapa? Apa yang bikin kita masyarakat ini puas nih, Mas? Ya kalau kami dari hasil survei membaca ya ada indikasi bahwa memang pertama tentu ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang tampaknya masih berlanjut ya. Masih berlanjut dalam arti ada yang diteruskan gitu. Dan masyarakat melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini ya mirip mungkin gaya kebijakan ekonominya seperti yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga dalam periode yang berdekatan meskipun rezimnya berganti angkanya cenderung malah naik gitu. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ini baru 100 hari gitu Mas. Ya, tapi jadi meningkat gitu. Ya, makanya karena ini 100 hari kita juga bisa lihat ya ada yang namanya persepsi ya. Persepsi publik kan dipengaruhi sisi internal kan ya kesehariannya mereka, hidup mereka sehari-hari. Tapi kan dari sisi eksternal kan ada bagaimana apa media yang mereka lihat, apa media sosial yang mereka akses gitu ya. Nah, ya memang ini menjadi harapan besar publik karena ini kan hari-hari bulan madu ya antara rakyat dengan pemimpin barunya ini gitu. Nah, kalau kita flashback kan ada beberapa peristiwa ekonomi yang mungkin cukup menyita perhatian publik. Contohnya waktu PPN. Nah, itu PPN itu kan sempat juga memicu keributan dalam tanda petik di masyarakat. Nah, apakah itu juga mempunyai sumbangsih terhadap kan akhirnya dibatalkan ya Mas sebagian. Apakah itu juga memberikan sumbangsih meningginya tingkat kepuasan ini, Mas? Ya, kalau kita bicara persepsi tentu itu relatif berpengaruh ya. Walaupun kalau kita bicara isu itu tentu isu itu sebenarnya kan tidak atau relatif dibicarakan di kalangan-kalangan menengah atas atau kelas atas. Sementara kan sebenarnya hasil survei ini kan mencerminkan populasi. Sementara kalau kita bicara populasi masyarakat Indonesia, itu kan relatif lebih sebagian besar itu di kelas menengah ke bawah dan kelas bawah. Gitu. Nah, tapi menjadi menarik ketika indikator ini nanti kita breakdown ke sub indikator yang lebih kecil ya, kan ada 5 ya setidaknya. Nah, mungkin bisa ditampilkan Pak Produser ini jadi ada 5 bidang ekonomi yang kita sebutnya sub-indikator yang juga disurvei oleh Litbang Kompas. Yang paling tinggi itu ini ya, pemerataan pembangunan. Nah, itu tingkat kepuasannya 75%, lalu memenuhi sendiri kebutuhan pangan atau mungkin sebutannya apa tuh? Aku jadi lupa. Lupa, lanjut kita. Nah,
74,9%, lalu memberdayakan petani dan nelayan 72,9%. Iya. Nah, mengendalikan harga ini 60% dan yang paling kecil adalah tingkat kepuasannya lapangan pekerjaan dan pengangguran. Ya. Jadi kan dari 5 ini kita Iya. bisa lihat 2 klaster ya. Klaster Iya. yang angkanya sekitar 70-an%, Mm-mm. sama klaster kedua yang angkanya sekitar 54 sampai 60%. Iya. Nah, ini kan berarti sebenarnya walaupun angkanya overall 74 sekitar 74% tadi, sebenarnya ketika kita lihat indikatornya ada titik lemah yang perlu menjadi catatan kan. Dua hal itu, yang pertama kan soal pengangguran ya, Betul, atau dan soal lapangan kerja. Hmm. Lalu yang berikutnya adalah soal harga. Hmm. Jadi di sisi-sisi yang real yang masyarakat harus menghadapinya sehari-hari, sebenarnya masyarakat masih punya kekhawatiran di sini, bisa kita lihat cerminannya. Dan itu juga artinya menggambarkan porsi masyarakat kita yang kelas menengah bawah yang masalah pekerjaan dan soal harga ini memang relate sama kehidupan sehari-hari gitu ya Mas ya. Dan kita bisa juga baca mungkin kebijakan ekonomi yang diambil dalam tren beberapa waktu terakhir ini memang cenderung bisa dibilang ada indikasi jangka pendek gitu ya. Jangka pendek dalam arti kalau kita bicara ekonominya puas, tapi soal pengangguran masih jadi problem. Ini kan berarti kan masyarakat masih dalam tanda kutip ya susah gitu mencari pekerjaan gitu. Padahal kalau kita bicara jangka panjang, tentu pekerjaan ini menjadi menentukan soal ekonomi kan. Nah, ini ada pesanan. Iya. Tadi menarik juga nih kalau kita tampilkan lagi yang hasil survei tadi yang subindikator itu ada cukup tinggi ya, plus 14,3% itu kenaikan dari memberdayakan petani dan nelayan ya, Mas Tiar ya. Ini bisa dijelaskan ya kalau bisa setinggi itu ya dibanding 5 subindikator yang lainnya. Ya, kalau kita mungkin kalau saya pendekatannya mungkin kalau secara kualitatif mungkin dari narasumber yang lain bisa menjelaskan ya. Kalau dari sisi kuantitatif kita membandingkan dengan data sekunder misalnya nilai tukar petani gitu. Nilai tukar petani di akhir tahun itu memang mencapai angka yang salah satu yang paling tinggi. Angkanya itu sekitar 12,01% gitu. Ini menjadi yang tertinggi di setidaknya 5 tahun terakhir gitu. Nah, mungkin inilah kalau kita bandingkan dengan data sekunder tadi, memang ada nilai tukar petani yang meningkat sehingga persepsi publik pun mungkin terhadap petani dan lain ini meningkat. Berarti ini mungkin surveinya dilakukan sebelum rame-rame pagar laut ya mungkin. Bener kan ini masih awal tahun udah belum sih? Awal tanggal 4 atau sekitar itu tanggal ya. 10-an ke atas kali ya kalau nggak salah. Kan surveinya tanggal 10. Iya, wah. Mungkin akan berbeda kali ya ketika pagar laut ya. Tapi biasanya memang kalau kita mendengar pidatonya Pak Presiden ya, Pak Prabowo itu sering menyinggung nelayan, petani seperti itu. Jadi mungkin itu kan bagian dari yang membentuk persepsi masyarakat kan sebenarnya. Jadi memang itu agak menguat ya Mas ya. Apa yang dinarasikan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah itu mencitrakan dalam tanda kutip ya dirinya di depan masyarakat. Nah, itu yang mempunyai persepsi. Ditambah Menteri Amran yang beberapa waktu lalu itu cukup ramai ya, cukup kencang. Salah satunya itu kalau tidak salah di daerah mana gitu saya lupa, masalah subsidi pupuk kalau saya tidak salah. Itu mungkin dia langsung pecat gitu orang yang memang bermasalah, sehingga masyarakat itu lebih gampang sekarang untuk mencari pupuk subsidi gitu. Mungkin itu bisa salah satu faktor juga mungkin ya. Model seperti itu adalah ya tadi bahwa persepsi publik dibangun dari gestur-gestur politik, pidato-pidato dan seterusnya. Kalau kata produser tadi apa Pak Produser, ditambah lagi kebijakan soal penghapusan kredit macet bagi petani dan nelayan. Nah ini semakin nih, makanya mungkin langsung melejit. Oke, kita mau bahas juga nih terkait dengan demografi ya, kelompok usia yang disurvei begitu. Jadi dari hasil survei Litbang Kompas, kelompok usia 23 tahun ke bawah 80% mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Gibran di bidang ekonomi. Namun jika melihat kembali data BPS 2024, 9,9 juta pengangguran adalah kelompok usia muda Gen Z. Ini agak kontradiktif, Mas Tiar. Iya. Kalau kita lihat kan tadi kalau 80,2% ini puas gitu. Tapi sementara kalau di breakdown lagi di subindikator ternyata tidak banyak yang puas di bidang tadi lapangan pekerjaan dan masih ada pengangguran. Nah ini gimana nih Mas? Maksudnya ini Gen Z berarti angkanya yang paling tinggi gitu ya. Tapi ada problem juga di dalamnya gitu Mas. Ini di satu sisi tentu Gen Z ini kan rata-rata sekarang kan sedang memasuki dunia kerja di awal-awal ya kan.
mungkin persepsi mereka terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap apa yang dia akan kerjakan di pekerjaannya relatif mungkin oke gitu sebenarnya gitu. Sementara tapi kalau diukur dengan ukuran yang sebenarnya real ada problem di situ gitu. Nah, itulah kenapa ada dua sisi yang di situ gitu. Ya kan kalau masih bukan masih ya, kelompok Gen Z ini mungkin saja sedang dalam euforia kan, euforia. Toh kalaupun misalnya berpindah-pindah kerja, sekarang pekerjaannya belum ada karena harus menunggu dulu, itu ya itu bagian dari dinamika yang sedang mereka hadapi suka gitu. Sementara kalau ke masyarakat atau responden yang lebih senior kan kelihatan mereka mungkin menggunakan ukuran-ukuran yang lebih rasional terhadap ekonomi gitu ya, karena mereka udah lebih punya pengalaman lebih banyak bagaimana mencari kerja, bagaimana bergulat dengan problem ekonomi gitu. Bagaimana begadang, bagaimana lembur ya. Ada kita cara ini. Ya kurang lebih begitu. Pak Prot mungkin bisa ditampilkan lagi tadi soal umur ya. Tadi kan kalau kita lihat ternyata umur-umur di atas di bawah ya 23 tahun ini tingkat kepuasannya 80%. Lalu range 24 sampai 40 tahun itu 71,1%, 41 sampai 59 tahun itu 75,9% tingkat kepuasannya, dan di atas 60 tahun ini 71%. Nah, tadi benar mungkin ya, Mas. Ya kan 23 tahun kan baru lulus kan fresh graduate. Semakin gitu senior malah tingkat ininya kepuasannya semakin turun ya tadi ada sisi dijelaskan kritis Mas gitu ya terhadap walaupun balik lagi angkanya masih 70% sih gitu ya. Tapi kan ada kecenderungan itu. Mungkin karena sudah relate dengan kebutuhan ekonomi. Gitu ya. Gitu ya. Ini ya. Ini curhat juga ya. Misalnya, ini di sini memang ajang curhat ini, Mas. Misalnya harga cabai naik, itu kan jadi orang mikir oh ya gitu. Selanjutnya ya, ini kita mau ngebahas tadi kalau kita udah kinerja. Nah, sekarang kita mau bahas soal menteri-menterinya nih, Mbak Mas Tiar. Jadi ada cukup banyak ya menteri-menteri yang disurvei oleh Litbang Kompas. Ini kita lihat tentunya ada ini menteri-menteri yang di bidang ekonomi ya. Ya, betul. Nah, citra positif para menteri ini yang berkaitan di bidang ekonomi. Ada grafiknya nggak Pak Prot? Ya, sambil kita tampilkan ini. Yang pertama adalah Bu Menteri Pariwisata nih, ada Bu Widianti Putri, itu citra positifnya 94,1%. Tinggi banget. Ini paling tinggi ya. Bu Menteri Pariwisata ini lagi viral hari ini. Kenapa tuh? LHKPN. Memang beliau kan latar belakangnya memang pengusaha. Jadi memang agak netizen agak wah gitu netizen, aduh tolong dong dilihat dulu, jangan semua kalau orang kaya tinggi suzon ini ada apa? Backgroundnya pengusaha, dan yang penting kan beliau laporan sesuai dengan aturan KPK. Lalu yang kedua adalah Pak Menteri Pertanian, ini ada Pak Andi Amran Sulaiman, ini citranya itu 94,9%. Ya. Oh, lalu ternyata yang paling tinggi itu tadi Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 95,3%. Ini memang produsernya enggak ini nih, harusnya tuh nomor 1, kenapa ditaruh nomor 3 Bapak produser? Nah, Mas Agus ini kan memang cukup aktif juga ya di media sosial begitu ya Mas ya. Gitu kan, anaknya Pak SBY. Lalu yang keempat ya ada Bu Sri Mulyani, ada Menteri Keuangan, ini citranya 93,8%. Nah ini mungkin ini ya berkaitan Bu Sri kan identik dengan pajak ya. Mungkin yang disurvei ini citranya mungkin agak paling kecil karena berkaitan dengan pajak nih. Wah pajak aku dinaikin gitu kan. Ada lagi nggak selanjutnya? Iya. Sudah ya. Nah ini menarik nih Mas Tiar. 4 besar hasil survei tertinggi ini bisa dijelaskan kita membacanya seperti apa sih tingkat citra dari para menteri ini? Iya. Kita sebenarnya membaca citra itu nggak bisa single variable ya, maksudnya satu citra saja gitu. Kita perlu melihat juga derajat pengenalannya, tingkat pengenalannya gitu ya. Karena kita hanya menanyakan citra ini kepada yang mereka mengaku mengenal ya. Mengenal itu dalam arti ya pernah mendengar atau tahu itu siapa gitu ya. Nah citra, kalau citra memang relatif biasanya masyarakat kita untuk menilai orang baik atau buruk pasti mereka akan cenderung memilih yang baik begitu. Kecuali memang ada problem yang sangat besar atau isu yang sangat
negatif yang sedang yang Oke. menyerang sosok-sosok tersebut gitu ya. Oke. Tapi tadi di layar kelihatannya dikelihatin juga ya sisi pengenalannya ya. Iya, Iya. iya. Bisa kita tampilkan ya sekalian. Nah, di sisi pengenalan itu nanti kita bisa lihat bagaimana sosok menteri ini tidak soal hanya dia menjabat apa, tapi latar belakangnya dia, Oke. keaktifan dia di media, lalu apa ini misalnya ini kan apa yang Agus ini ya? Gumiwang misalnya, Mas. Ya, 20 sekian persen Iya. gitu ya. Kita lihat coba balik lagi Agus Gumiwang. Pak Agus Gumiwang. Ini kan pengenalannya kecil. 28,6%, tapi citranya positif, 89%. Tinggi gitu ya. 89% itu hanya kita ambil dari yang 28% itu. Oke. Nah, makanya sebenarnya kalau kita dalam tanda kutip ya mau mengevaluasi, walaupun tingkat pengenalan tentu nggak sebanding dengan tidak berbanding lurus dengan kinerja gitu ya, tapi minimal kan pengenalan ini kan juga menunjukkan bahwa ada sosialisasi, ada program-program kerja yang memang disampaikan ke masyarakat dan masyarakat tahu gitu ya. Bukan hanya soal orangnya populer atau enggak gitu. Oke, tapi juga masyarakat tahu nggak sih dia menteri apa, pakai bawa program apa, kayak gitu sih Mas ya. Kalau soal menteri apa itu kayaknya udah dibahas kemarin ya sama Litbang Kompas terkait pengenalan menteri kalau nggak salah. Belum ya? Kita ini di breakdown per Oh bidang. iya, per bidang juga. Iya, per bidang. Jadi misalnya hari ini yang ekonomi berarti kita bahasanya ekonomi kayak gitu. Per klaster ya. Betul. Nah, setelah bahas menteri-menteri bidang ekonomi, kayaknya kita perlu balik ke Kesra nih ya Mas ya. Kesejahteraan sosial ya. Kayaknya kita belum bahas tadi baru tingkat kepuasan di bidang ekonomi. Ya? Nah, sekarang Kesosnya tingkat kepuasannya seperti apa nih Mas? Boleh mungkin digambarkan? Tinggi ya, tadi sekitar 80 berapa tadi? Iya. Kesra 83,7 ya. 83,7. Nah, mungkin di breakdown lagi tuh untuk subindikatornya. Ya, kalau kesejahteraan sosial ini memang karakteristik jawabannya karena kan kita pakai pertanyaan ini kan dari tahun ke tahun kan juga pakai yang sama ya, dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kesejahteraan sosial memang cenderung masyarakat menilai atau apresiasinya positif juga gitu ya. Ini biasanya angkanya tuh berdekatan dengan soal politik dan keamanan. Sementara kalau ekonomi itu biasanya angkanya berdekatan dengan hukum dan HAM ya. Jadi karakter trennya biasanya seperti itu. Nah, mengembangkan budaya gotong royong ini gimana nih? Nah, Mas? Ini kan karena kan kesejahteraan sosial itu kan soal ini juga ya, soal keseharian sosial masyarakat. Nah, memang kan masyarakat kita kan ini kan sebuah jargon atau kata kunci yang sering diulang-ulang dalam kehidupan masyarakat Indonesia kan, gotong royong dan seterusnya. Dan biasanya masyarakat mempersepsikan ya di lingkungan sekitarnya gotong royong itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah soal bansos nih. Nah, bansos nih 72% Mas. Mungkin dibandingkan yang lain juga angkanya tidak begitu tinggi gitu. Bahkan mungkin paling kecil nggak sih? Yang paling kecil mengatasi kemiskinan. Mengatasi kemiskinan. Nah, ini bansos kan sebenarnya kan bisa dikatakan program idola semua idola gitu Mas. Maksudnya idola banget. Gitu. Kalau kita sama bansos kan bahagia ya. Ini kenapa? Apakah masih ada yang kurang atau seperti apa sehingga tingkat kepuasannya bahkan turun gitu? Kurang apanya nih? Kurang banyak. Kurang merata mungkin. Jangan gitu nanti pemerintahnya bilang kurang banyak kurang puas berarti kurang banyak gitu. Tenang, nanti akan ada yang menjawab nanti. Nah, ini gimana Mas? Jadi kalau kita bicara bansos, kita rewind ke pertanyaan paling tinggi paling umum ya, alasan tidak puas. Ini bansos memang muncul gitu. Tapi di satu sisi alasan kepuasan itu di nomor 3 kalau nggak keliru itu memang juga bansos juga muncul. Jadi ini memang menjadi dua sisi yang kayak pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi itu juga mendukung kepuasan masyarakat, di satu sisi juga masih ada problem. Problemnya apa ya? Kita selalu kalau kita lihat dari isu yang berkembang soal bansos itu kan pasti soal penyalurannya yang kurang tepat dalam arti pendataannya masih kurang, lalu penyalurannya juga mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat gitu. Nah, ini kan tantangannya berarti di satu sisi ini produk atau kebijakan yang memang sementara ini disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah gitu ya. Tapi memang bagaimana ini akan disalurkan dengan lebih baik, mekanisme seperti apa, itu yang masih dilihat gitu ya. Oke, jadi karena ini dekat dengan rakyat biasanya sering gitu, lebih
lebih diperhatikan gitu ya Mas ya. Nah, untuk mengatasi kemiskinan ini masih di bawah sekali nih Mas. Apakah program-program pemerintah ini masih dirasa belum? Ya, ini cukup bisa? catatan besar ketika kita bicara beberapa hari ini kan kita selalu mengatakan bahwa memang ini cerminan dari kebijakan yang populis ya. Populis itu berarti memang mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh rakyat gitu ya. Hanya memang ada risiko besar kan memang kalau kita bicara kebijakan yang populis itu jangkanya itu jangka pendek gitu ya. Karena kan populis dalam arti memberikan tadi misalnya bantuan sosial langsung gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara kemiskinan ini kan problem yang struktural kan, jangka panjang. Makanya ketika angka soal kepuasan soal mengatasi kemiskinan ini rendah dan juga tadi di yang ekonomi pengangguran itu juga masih rendah kepuasan, ini kan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya ada juga harapan bahwa kebijakan yang diambil di sisi kesejahteraan dan ekonomi itu yang jangka panjang gitu ya. Itu ada harapan di situ kalau kita baca dari angka ini gitu. Nah selanjutnya kita bahas citra menteri di bidang Kesos. Nah, dia mirip kayak tadi ya, mirip kayak tadi ya. Paling tinggi itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 96,7%, lalu Menteri Agama nih Pak Nasaruddin Umar 95,6%, lalu Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Barekraf ini 93,2%. Terbaca nggak sih Mas ini track apa yang di survei ya membuat mereka itu tinggi gitu Mas di hasil survei? Ya sebenarnya kalau dari hasil survei kita memang menanyakan ini hanya memang single variable, artinya tadi tahu atau enggak, suka atau tidak suka gitu ya. Nah kalau ketika ada kecenderungan bahwa tingkat pengenalannya, kembali lagi kalau tingkat pengenalannya tinggi berarti memang ada hal-hal yang spesifik yang dilakukan atau yang diterobosan yang dilakukan oleh masing-masing menteri ini gitu ya. Oke, biar makin rame nih ya Mas Tiar dan Mbak Dita. Kenapa rame? Mau tawuran? Enggak dong. Mau membahas ini biar makin rame. Sudah terhubung bersama kita via Zoom ada Mas Dedek Prayudi, Mas Uki, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Mas Uki. Selamat pagi Bapak-bapak dan Mbak dan juga penonton Kompas. Selamat pagi, selamat subuh. Selamat subuh. Pagi Mas Uki. Lalu ada juga Direktur Eksekutif The Prakarsa, ada Mas Maftuhan. Sudah bergabung kah? Siap, sudah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi teman-teman Kompas. Selamat pagi Pak Dedek Prayudi. Selamat pagi kembali pada Pak Waktu. Pagi-pagi ngumpul semua di sini. Kayaknya harus ke Mas Uki dulu karena kan istilahnya pihak yang disurvei kerjanya. Nah ini gimana nih Mas Uki melihat hasil dari survei Litbang Kompas di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angkanya kesejahteraan sosial 80%, tapi di bidang ekonomi masih 70%. Seperti itu. Gimana Mas Uki? Ya, secara umum dulu ya. Secara umum kami melihat survei ini seperti pisau bermata dua. Artinya di satu sisi memang ini adalah sebuah apresiasi, ini adalah sebuah anggapan dari publik kepada pemerintah bahwa pemerintah sudah berada di rel yang benar dan kalau kita ibaratkan lokomotif, laju lokomotif tersebut juga berada di kecepatan yang sudah benar. Dan apalagi kalau kita bicara keyakinan ya, kalau keyakinan ini kan artinya ekspektasi ke depan ya, ini lebih tinggi. Dan ini adalah kabar baik. Dan akan tetapi ya seperti saya katakan tadi bahwa ini seperti pisau bermata dua. Karena apa? Karena ini juga berarti ke depannya ekspektasi yang besar tersebut itu harus dikonversi menjadi approval rating yang juga besar gitu. Dan ini sebuah tantangan yang maha berat ya. Dan Presiden Prabowo juga sudah mengatakan bahwa walaupun ya kita tidak bekerja untuk mendapat nilai-nilai bagus gitu ya, akan tetapi ini merupakan sebuah PR bagi kami di pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi supaya ekspektasi tersebut tidak terkonversi menjadi kekecewaan gitu kan. Biasanya kalau ekspektasi besar itu kan rentan menjadi kekecewaan gitu ya. Nah, ini dia yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau kita berbicara spesifik terkait dengan program-program kesejahteraan tadi ya, tadi juga sempat dibahas, juga ada petani dan nelayan ya. Nah, ini erat kaitannya kami pikir ya dengan kebijakan Presiden Prabowo yang sudah menganggarkan sebesar 13 triliun rupiah untuk memutihkan UMKM-UMKM yang terutama bergerak di sektor pangan. Dan ini pastikan nelayan tadi, ya, petani tadi, dan lain-lain. Belum lagi kita bicara subsidi pupuk. Ini kan anggarannya 44 triliun.
Dan ini sudah dimulai per 1 Januari, dan kalau saya nggak salah ini Litbang Kompas itu turun ke lapangan antara tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Artinya memang kebijakan tersebut sudah efektif berjalan karena dimulai sejak 1 Januari. Di samping ya, Kementan juga sedang mengupayakan untuk memangkas 145 regulasi supaya subsidi pupuk ini lebih mudah diakses oleh para petani. Jadi hal-hal seperti inilah yang kami pikir membuat publik menjadi puas, kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa juga bahwa tanggal 6 Januari kemarin kan program makan bergizi gratis sudah dimulai bertahap. Sehingga publik sudah mulai merasakan ya, bukan hanya menduga-duga ya, tapi sudah mulai merasakan program makan bergizi gratis ini di sekolah-sekolah, bahkan sudah masuk posyandu untuk ibu-ibu hamil, untuk balita ya, ibu-ibu menyusui, itu juga sudah disalurkan. Dan ada juga yang menjadi catatan nih tadi Mas Uki dari hasil survei terkait dengan salah satunya lapangan pekerjaan begitu yang memang masih belum cukup puas mungkin di masyarakat, dan kita lihat juga berapa angka 50% dan ke belakang juga berapa bulan sebelumnya itu cukup banyak PHK termasuk yang di daerah Jawa Barat gitu yang wilayahnya itu cukup besar begitu Mas Uki. Ini mungkin next-nya akan seperti apa? Ya, tentu saja ada perbaikan-perbaikan yang pemerintah dalam hal ini terus lakukan, termasuk di dalamnya ya kita sama-sama tahu ya terkait dengan turunnya proporsi atau jumlah dari kelas menengah, dan belakangan juga ada isu PHK ya di berbagai daerah terutama di Jawa Barat yang kaitannya dengan tekstil, dan tentu saja ini kami monitor terus dan juga kami mengambil tindakan terukur ya yang dalam hal ini dilakukan oleh Kemenaker supaya setidaknya yang pertama itu adalah dampak dari PHK tersebut itu supaya tidak bisa dikendalikan lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang jangka pendek. Kemudian kita masuk ke jangka menengah untuk kita terus membukakan lapangan pekerjaan, atau yang jangka panjang ini adding value atau penambahan nilai ini menjadi strategi ekonomi kita untuk mencapai 8% di beberapa tahun ke depan. Dan tentu saja ini akan membuka lapangan pekerjaan, yaitu melalui hilirisasi. Nah, hilirisasi ini yang tadinya ya tahun 2024 itu ada 4 komoditas, ini dalam 5 tahun secara bertahap akan menjadi 12 komoditas, kurang lebih seperti itu, dan itu kami harapkan dapat menyerap lapangan pekerjaan. Tapi yang harus diingat kawan-kawan adalah angka pengangguran itu kalau menurut data terakhir di BPS itu turun loh ya, 0,41% ya dari tahun sebelumnya, itu di Agustus 2023. Mungkin saja kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, ada pergeseran ya antara pekerja yang tadinya pekerja formal itu sekian, nah ini sekarang ini justru berkurang. Nah, jadi ada shifting antara dari pekerja formal ke pekerja informal. Nah, inilah yang harus kami akui menjadi PR pemerintah ke depannya. Demikian, Mas. Oke. Nah, artinya memang ini jangan sampai indah di awal, sedih di akhir gitu. Artinya modal 80% modal yang besar gitu loh. Tapi jangan sampai ekspektasi masyarakat ini runtuh gitu ya Mas Uki ya, karena implementasi tidak maksimal. Nah, mungkin saya juga masih ada satu pertanyaan nih untuk Mas Uki soal bansos. Bansos ini sebenarnya kan program yang sangat disukai masyarakat gitu. Tapi ternyata meskipun bansos ini tadi seperti Mas Tiar bilang, ini mendukung jadi faktor yang paling bikin puas masyarakat sama kinerja pemerintah. Tapi kalau di breakdown ternyata juga tingkat kepuasannya tidak tinggi karena masih ada masalah data, masalah tidak tepat, tidak merata. Nah, ini gimana langkah pemerintah nih Mas Uki? Ya, jadi begini, di tahun 2024 anggaran perlindungan sosial itu yaitu 490 sekian triliun. Di tahun 2025 ini anggaran tersebut sudah tembus 500 triliun. Nah, kalau kita bicara Perlinsos ini ada dua nih tipologinya. Ada yang bantuan sosial ya, baik itu BLT ya, terus habis itu PKH dan lain-lain. Ada juga Jamsos, jaminan sosial. Nah, ini kalau ini kita berbicara terkait dengan menyediakan safety net ya, ketika misalnya rakyat ada yang sakit ya, ada yang kena PHK dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Nah, kalau kami menilainya anggaran tersebut tetap naik ya, dan anggaran bansos memang sebetulnya nggak pernah lebih ya dari 20% anggaran Perlinsos secara keseluruhan gitu. Dan bahwa terjadi
salah kirim, salah alamat atau tidak tepat sasaran, ini Presiden Prabowo sudah mengetahuinya dan Presiden Prabowo juga sudah pernah mengumpulkan ya, bahkan ini rapat kabinet pertama kali ya, bahwa ada instruksi di sana dari Presiden untuk memperbaiki kualitas data kemiskinan di Indonesia. Gitu. Jadi dalam hal ini Presiden langsung menginstruksikan kepada Badan Pusat Statistik ya, BPS, dan BPS ini kan sebagai statistical bureau ya, itu sudah terbukti kredibilitasnya, kurang lebih seperti itu ya. Dan Presiden sudah menginstruksikan BPS untuk menjadi katakanlah leading sector ya, untuk pendataan-pendataan yang sifatnya itu pendataan-pendataan untuk program-program pemerintah. Jadi kalau yang tadinya mungkin BPS lebih banyak berada di MONEV ya, monitoring dan evaluation, hanya untuk survei-survei mengukur kinerja gitu. Tapi sekarang BPS sudah diinstruksikan untuk turun langsung mendukung kinerja, bukan hanya untuk melihat efektivitas dari kinerja. Jadi demikian, Mbak. Oke. Mas Uki, terima kasih. Tentu kita harus nanya lagi nih ke pengamat. Yep. Biar balance nih. Yep. Kira-kira nih Mas Maftuhan nih bisa komentari nih Mas, hasil survei Litbang Kompas. Ternyata ada beberapa hal yang memang mendukung kepuasan karena masyarakat menengah ke bawah kita ini relate dengan apa yang disampaikan atau program-program Pak Prabowo, tapi ada juga ternyata yang masih kurang nih. Ini gimana nih Mas? Tolong dikomentari. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk diskusi kali ini terkait hasil survei Kompas tentang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, saya punya dugaan ya, selalu itu di dalam 100 hari kepemimpinan seorang presiden, itu angka survei akan tinggi. Ya. Tapi yang agak mengejutkan bagi saya adalah angka surveinya Kompas di atas 80% nih. Ya. Kan ini yang menurut saya cukup mengejutkan. Ya. Kenapa 100 hari selalu tinggi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan baru? Karena pemerintahan baru selalu akan memenuhi ya kan janji kampanye at least di 100 hari pertama. Yang kedua, pemerintahan baru akan menjaga tadi pendekatan kebijakan atau program yang populer di mata rakyat ya. Yang ketiga, pemerintahan baru akan lebih menggunakan pendekatan short term policy ya, untuk bisa tadi memenuhi janji kampanye dan menjaga kebijakan yang populer di mata rakyat. Tentu hanya 1-2 presiden saja yang tidak mau populer itu, misalnya sekarang di Amerika ya Trump ya, baru 2 hari menjabat langsung bikin kebijakan aneh-aneh bin ajaib yang bikin tidak populer, tapi itu anomali di dalam politik ya. Nah yang kedua, saya rasa untuk faktor ekonomi yang paling mengungkit adalah penghapusan piutang bagi UMKM ya. Ini nih satu kebijakan yang sangat populer dan dengan target 1 juta pelaku UMKM dengan anggaran 64 triliun direncanakan, ini tentu akan sangat baik di mata publik ya, dipersepsikan baik di mata publik. Nah yang kedua untuk faktor ekonomi adalah adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan UMP 6,5% ya. Meskipun kita tahu bahwa seringkali pengusaha juga kurang patuh gitu, banyak yang belum patuh untuk kenaikan UMP pada periode-periode sebelumnya, tapi angka 6,5% ini tertinggi di 5 tahun terakhir. Ya, artinya ini tentu disambut oleh pekerja formal, disambut oleh buruh, oleh pekerja sebagai sesuatu yang sangat menjanjikan.
Nah, yang ketiga, menurut saya pengecualian pemberlakuan PPN 12% Ya. hanya untuk barang mewah. Ini tentu juga kebijakan yang sangat populer, apalagi diputuskan menjelang pergantian akhir tahun. Ya, tentu jarak pengumuman oleh Presiden langsung untuk mengecualikan barang kebutuhan sehari-hari di luar 12% PPN itu sangat dekat dengan pelaksanaan survei yang dimulai tanggal 4 Januari. Ya, tentu ini membawa persepsi publik yang sangat baik. Nah, secara umum di bidang ekonomi menurut saya paket stimulus ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah mampu menjawab tadi itu, sesuatu yang diarahkan untuk memenuhi janji kampanye, arahkan untuk menjaga kebijakan yang populer yang short term tadi itu. Nah, untuk sosial saya rasa memang bantuan sosial tetap menjadi pengungkit ya. Misalnya ada bantuan beras di bulan Januari Februari, ada bantuan diskon listrik 50% di Januari Februari untuk rumah tangga yang 2200 voltase ampere ya kan. Lalu kemudian ada makan bergizi gratis yang tentu itu sangat wow gitu di mata publik dan menjadi center dari segala perdebatan kebijakan publik yang ada saat ini, sehingga menjadi wajar jika kepuasan di kesejahteraan sosial mencapai 83,7%. Nah, yang pengen saya garis bawahi adalah terkait detailing hasil survei ini. Misalnya kepuasan yang paling tinggi di kesejahteraan sosial yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Tia dari Litbang Kompas adalah berkembangnya atau pengembangan budaya gotong royong. Nah, menurut saya ini sebenarnya menarik. Menariknya adalah ternyata yang tertinggi bukan yang directly relate to ya, program atau kebijakan, tetapi ke budaya ya, yang itu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya ini juga masukan ke pemerintah. Tentu nanti Pak Dede Prayudi bisa menjadi hub bagi kita bahwa kepuasan terkait kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan penurunan angka kemiskinan belum mencapai 70%, 67,9. Nah, ini tentu bisa menjadi perhatian bahwa kepuasan di Kesos yang sangat tinggi itu di budaya gotong royong, tapi untuk penurunan kemiskinan masih 67%. Artinya ini masih banyak PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, termasuk PR-nya juga itu Mas Maftuhan terkait dengan tadi ya, peningkatan lapangan kerja juga itu ya untuk PR lapangan juga kerja untuk hanya bahkan 54%, ya kan? Artinya memang masyarakat ini sebenarnya memposisikan bantuan sosial itu sebagai sesuatu yang pada level hak atau rights ya, haknya warga gitu kan. Tetapi yang menarik menurut saya perlu dikulik adalah perkembangan persepsi masyarakat terhadap program yang di-create langsung oleh pemerintah yang bisa mengungkit income generating di masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan. Artinya kalau masih level bansos, masyarakat saat ini menurut saya akan berpikir as it is. Ya memang itu hak kami. Jadi siapapun pemerintahnya, yang namanya bantuan sosial itu adalah hak rakyat. Jadi nothing special. Nah, yang spesial adalah jika pemerintah bisa meng-create satu kebijakan inovatif, suatu kebijakan baru yang memang
mendorong keberdayaan masyarakat untuk secara mandiri menghasilkan pendapatan yang meningkat, yaitu dengan adanya pekerjaan, baik yang pekerjaan sifatnya padat karya maupun pekerjaan yang sifatnya profesional, ya, di manufaktur, di industri jasa, di industri ekstraktif dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa PR untuk penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, nah ini kita langsung tanya aja nih ke Mas Uki nih. Mas Uki, jadi banyak banget nih PR yang dikasih sama Mas Tuhan ini selama 5 tahun tadi terkait lapangan kerja juga tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya sama Mas Uki, soal bansos dan termasuk juga soal kemiskinan yang memang masih cukup rendah begitu ya, tapi 100 hari, come on, cukup tinggi, sorry, cukup tinggi, ya. Jadi itu baik sekali ya. Saya pikir itu adalah sebuah masukan sekaligus kritik ya dari Pak Maftu untuk kami di pemerintah, dan bagi kami kritik itu seperti obat ya. Apabila dia diminum memang di lidah dia terasa pahit gitu. Akan tetapi dia menyehatkan untuk badan, terutama untuk badan yang memang sedang dalam kondisi yang ya perlu untuk disehatkan lah, kurang lebih seperti itu ya. Berbeda dengan makanan yang manis-manis, katakanlah pujian-pujian gitu ya, ini kan bisa menyebabkan diabetes, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, tadi sudah saya katakan bahwa pemerintah salah satu grand design pembangunan ekonominya itu adalah dengan dengan memasukkan nilai tambah kepada barang-barang komoditas-komoditas dasar yang terutama dalam hal ini adalah mineral ya. Dalam hal ini misalnya yang sudah dilakukan nikel dan boksit ya. Ke depan itu akan masuk juga tembaga, ke depan itu akan masuk juga emas dan lain-lain. Jadi pengolahan itu ada di dalam negeri, dan kami berharap ya bahwa strategi ini akan berhasil ya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang Indonesia, kurang lebih seperti itu. Jadi di samping meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas tersebut, strategi ini diharapkan mampu menyerap lapangan pekerjaan lah, menyerap manpower, kurang lebih seperti itu. Ada target nggak Mas Uki penyerapan tenaga kerja mungkin di 1 tahun atau 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo Gibran? Iya, kita juga harus berkaca dulu ya kepada kondisi global yang sedang tidak menentu, sehingga ancaman-ancaman ekonomi dari luar itu juga sangat besar. Dan targetnya sendiri sih itu nggak muluk-muluk ya, bahwa kita ingin ada penurunan pengangguran itu sebesar 2% sampai dengan 3% sampai dengan 5 tahun mendatang, kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah termaktub ya di dokumen Astacita. Jadi kalau kemiskinan sekarang ini, kita bergeser kemiskinan ya, kemiskinan sekarang ini di angka 9%-an, targetnya itu selama 5 tahun itu di bawah 5%. Dan kemiskinan ekstrim sekarang ini berada di level 0,7%-an. Nah, ini target kita dalam 2 tahun ya, jadi bukan 5 tahun kalau kemiskinan ekstrim, dalam 2 tahun itu kita targetkan menjadi 0%, habis sama sekali. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bertanya apa bedanya gitu antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, kalau kemiskinan ekstrim ini sampai di level dia bahkan nggak bisa mengakses air bersih. Kurang lebih seperti itu ya. 0% apakah tidak terlalu ambisius, Mas Uki, untuk target kemiskinan ekstrim? Oh, enggak kok. Jadi untuk kemiskinan ekstrim ini sendiri sekarang sudah di level 0,7. Artinya memang sudah sangat rendah sekali gitu. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini sudah menghapusnya itu sudah lebih kepada pemenuhan hak dari rakyat gitu, karena untuk air bersih aja mereka nggak bisa mengakses, kurang lebih seperti itu. Untuk listrik aja mereka nggak bisa mengakses, misalnya seperti itu ya, walaupun memang rasio elektrifikasi kita sudah 100%. Tapi kemiskinan ekstrim ini memang yang betul-betul basic sekali, mereka tidak bisa mengakses, bahkan basicnya ini sudah tergolong hak dasar manusia gitu, bahkan itu saja mereka tidak bisa mengakses. Jadi itulah target-targetnya kurang lebih ya. Jadi kalau untuk pengangguran itu 2 sampai dengan 3% selama 5 tahun ini. Kemudian untuk kemiskinan itu kita targetkan dari 9%-an menjadi 5%, di bawah 5%, artinya setidak-tidaknya terpangkas 4%. Lalu untuk kemiskinan ekstrim ini kita targetkan 0% atau tidak ada sama sekali. Kurang lebih demikian, Mas.
Mas Uki, ini ada yang menarik tadi kalau kita udah berbicara soal apa sih banyak yang nggak puasnya gitu, presentasi nggak puas. Ternyata kan ada 4 program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mendapat ternyata tingkat kepuasannya di atas 80%, yaitu penyediaan sekolah, lalu membangun rumah sakit, terus persiapan pemerintah. Ini gimana nih untuk yang udah puas, apakah dibeginikan saja, apakah ada treatment khusus juga gitu Mas Uki? Nah, itu dia yang tadi saya bilang pisau bermata dua, ya. Jadi hari ini puas, jangan sampai declining ke depannya, gitu. Kita kepinginnya setidaknya stabil di level yang sama, tapi kalau bisa sih meningkat ya, dengan seiring berjalannya waktu, artinya penerapannya itu sudah lebih matang. Nah, ini harusnya meningkat, bukan justru malah menimbulkan banyak masalah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah sama-sama tahu makan bergizi gratis itu sudah dimulai secara bertahap. Kedepannya ini kan Februari ada cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis. Di seluruh orang Indonesia ketika ulang tahun, negara memberikan hadiah ulang tahun. Gitu ya, negara memberikan hadiah ulang tahun, yaitu apa? Silakan datang ke puskesmas terdekat untuk cek kesehatan gratis. Bagi mereka-mereka yang masih sekolah dari SD sampai SMA, ini pemerintah bahkan jemput bola ke sekolah-sekolah. Jadi perawat-perawat ya, dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu memang akan kita tempatkan di sekolah-sekolah untuk lakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan kenapa ini ada 2 tempat, ada yang puskesmas, ada yang di sekolah? Karena kami tidak menginginkan terjadi penumpukan. Nah, ini kan biasanya kalau terjadi penumpukan pasien, ini kadang-kadang kualitas layanan ini yang akhirnya dikorbankan. Kami tidak ingin itu terjadi, maka dilakukan di puskesmas dan sekolah-sekolah. Jadi itu efektif mulai bulan Februari. Buat kawan-kawan yang berulang tahun, pemerintah menyediakan waktu 1 bulan setelah ulang tahun ya. Jadi kalau misalnya di hari ulang tahunnya terpaksa misalnya nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke fasilitas kesehatan, maka masih ada sekitar 29 hari lagi untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk mengakses apa yang sudah menjadi hak rakyat Indonesia, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Kurang lebih demikian, Pak. Ini medical check up ini di seluruh wilayah Indonesia ya, termasuk seluruh wilayah Indonesia. Dan kenapa kami itu mengandalkan puskesmas? Karena memang puskesmas itu kan memang dia sistemnya jemput bola. Di setiap kepadatan penduduk 30.000 itu ada 1 puskesmas. Jadi datang ke puskesmas sehingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini seperti rumah sakit ya, itu tidak terjadi penumpukan. Nah, apabila kemudian dari hasil pemeriksaan di puskesmas diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, baru kemudian diberikan rujukan untuk datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih untuk Mas Maftuhan. Nah, Mas, ini kan medical check up nih, jadi salah satu juga program unggulan ya kan. Apalagi kalau kita nengok lagi nih survei Litbang Kompas itu program Asta Cita itu ranking pertama nih pelayanan kesehatan, tingkat kepuasannya. Nah, apakah program Pak Prabowo ini bisa cukup gitu meningkatkan menjadi faktor penunjang tingginya keyakinan terhadap pemerintah saat ini gitu? Mas Maftuhan. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat di dokumen ya, pemeriksaan kesehatan gratis ini masuk ke dalam 8 program hasil terbaik cepat ya, quick win-nya Presiden Prabowo di 100 hari pemerintahannya. Namun meskipun sudah direncanakan sejak awal, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dede ya, baru akan terlaksana di awal Februari ini. Artinya memang mundur sedikit lah dari 100 hari ya, karena 100 hari ada di 20 Januari. Tapi menurut saya itu program yang baik dan patut diapresiasi. Nah, yang perlu saya berikan catatan adalah bagaimana program pemeriksaan kesehatan gratis ini itu diintegrasikan dengan program jaminan kesehatan nasional, sehingga bisa saling mengungkit gitu. Artinya gini, kalau pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan secara masif ya, national coverage, lalu kemudian dari pemeriksaan itu ditemukan banyak
penyakit masyarakat yang harus mendapatkan treatment, yang harus mendapatkan penanganan medis, maka yang perlu diantisipasi adalah lonjakan penanganan kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan yang kita miliki. Sementara kita tahu juga bahwa pelayanan kuratif rehabilitatif di fasilitas kesehatan baik di tingkat pratama maupun di tingkat rujukan itu selalu overload karena memang kita kondisi kesehatan secara makro masih belum baik, ya kan. Nah, oleh sebab itu saya khawatir kalau nanti pemeriksaan gratis dilakukan secara masif nasional, namun tidak diintegrasikan dengan existing program, misalnya jaminan kesehatan nasional dan penambahan fasilitas kesehatan secara merata di berbagai daerah, ini akan membawa beban baru dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya di aspek kuratif dan rehabilitatif. Nah, oleh sebab itu perlu ada penambahan program dari program pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah baru. Karena kalau sudah diperiksa dan dihasilkan indikasi sakit, lalu perlu ada tindakan cepat, ya tentu saja tidak mungkin untuk berhenti hanya periksa, kan gitu. Baik. Tujuan periksa kan untuk ada early warning system di dalam tubuh kita, kan itu. Oh, Anda punya potensi diabetes atau penyakit katastrofik lainnya, bahkan sampai cancer dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak segera ditangani nanti bisa malah membuat kepanikan di publik gitu loh. Jadi kalau kita belum terbiasa medical check up, lalu kemudian medical check up dan kita tahu kita banyak penyakit lalu tidak tertangani, itu justru bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Baik. Jadi niat baik harus dilengkapi dengan pendukung yang baik juga, yang tertata. Baik, terima kasih banyak. Maaf Tuhan, ini sebelum kita closing kita mau closing statement dulu nih dari Mas Uki dan Mas Tuhan. Dari Mas Uki dulu nih Mas. Singkat saja mungkin closing statementnya. Mohon maaf, masih di mute tadi. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Litbang Kompas yang sudah secara proporsional ya menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, baiknya sudah di mana, kurangnya juga sudah di mana, dan tentu saja pemerintah dalam hal ini menjadi semakin bersemangat ya untuk bekerja siang dan malam. Dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan, inilah yang kemudian kita kemudian bisa melihat ya, oh ternyata di sini masih kurang, oh ternyata di sini masih bisa dikebut dan lain-lain. Tapi yang pasti survei-survei seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai penyemangat, sebagai pembuka mata, ya, juga sebagai penyambung, ya, penyambung lidah masyarakat juga tentang apa-apa saja yang belum dan apa-apa saja yang sudah bagus tapi perlu dikencengin lagi dan lain-lain. Jadi sekali lagi terima kasih. Bagi kami ini adalah sekali lagi ya sebuah apresiasi dari masyarakat sekaligus sebuah ekspektasi yang tinggi yang dimana kami tidak mungkin terlena, bahkan Presiden Prabowo juga sudah mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada saya karena itu sudah kewajiban saya, dan pemerintah dalam hal ini bekerja bukan untuk mencari nilai tapi langsung membawa dampak kepada masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Litbang Kompas. Terima kasih Mas Uki. Maaf Tuhan, closing statementnya singkat Mas. Pertama, Presiden Prabowo memperlihatkan komitmennya untuk memenuhi janji kampanyenya, misalnya makan bergizi gratis, perlindungan sosial, UMKM, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Namun Presiden Prabowo nampak terbebani dengan kurangnya sumber pendanaan untuk pemenuhan janji kampanye tersebut. Nah, oleh sebab itu saya melihat quick win nomor 8 yang optimalisasi penerimaan negara itu juga perlu mendapat perhatian khusus. Saya dulu termasuk orang yang mendukung pembentukan Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu program
kampanye Presiden Prabowo di pemilu kemarin, namun karena satu dan lain hal yang mungkin tidak pas kalau saya ceritakan di sini, sehingga Badan Penerimaan Negara itu tidak jadi dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, oleh sebab itu perlu ada langkah-langkah lain ya yang memperlihatkan bahwa pemerintah sedang bergerak untuk optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Saya berkali-kali menyampaikan di publik dan di depan pemerintah untuk memprioritaskan pemberlakuan pajak kekayaan. Kita tahu banyak orang super kaya di Indonesia yang masih belum patuh membayar pajak. Lalu kemudian melakukan langkah-langkah formalisasi terhadap usaha-usaha yang informal, yang terkesan UMKM tetapi omsetnya miliaran untuk menjadi wajib pajak. Lalu kemudian yang terakhir yang perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, pemerintah perlu memperkuat pendekatan kolaborasi dengan aktor non pemerintah sehingga bisa lebih optimal potensi nasional yang kita miliki. Saya melihat di 3 bulan pertama ini pemerintahan Presiden Prabowo masih belum membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktor non pemerintah termasuk LSM, filantropi, ormas dan sebagainya untuk pencapaian program-program. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, maaf Tuhan. Terima kasih banyak, Mas Uki. Uki. Masih panjang, 4 tahun lebih lagi, masih banyak ruang untuk bisa bertumbuh, untuk masih bisa berkembang. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak, Mas Uki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga untuk Mas Tiar, makasih banyak untuk waktunya dan ditunggu survei-survei Litbang Kompas selanjutnya. Ya, demikian pula. Kita berakhir. Terima kasih banyak untuk sahabat Kompas.com yang sudah menonton dan saksikan obrolan newsroom. Besok masih membahas 100 hari kinerja Prabowo Gibran dengan topik tingkat kinerja lembaga-lembaga negara. Ini kita akan bahas. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, ada Polri, ada TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Jadi jangan lupa sahabat Kompas.com, bukan besok. Oh iya, besok pagi ya. Oh iya, lupa. Ini perlu ngopi nih. Besok pagi jangan lupa tetap stay tune di obrolan newsroom. Saya Dita Rusiana pamit. Saya David Bro pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Izin live ya. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.